Shalom. Oh, suaranya kurang keras lah ini. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, arek Surabaya aku mesti ngono lho ya, suaranya lantang nih kayak aku. Bapak Ibu yang terkasih, lebih banyak ibu-ibunya. Saya senang sekali hari ini bertemu dengan Anda semuanya kembali di Pindoman, Bina Doa dan Firman di bukan di Catholic Center tapi di Katedral di Ruang Maria. Dan untuk teman-teman di Zoom, saya berterima kasih Anda tetap setia dengan kami, khususnya untuk kakak saya yang ada di Orlando, Gwen, dan juga Cik Bue yang selalu cantik dan rapi. Dan kemudian saya melihat Pak Rudi dari Jakarta, Juli dari Padang, dan kemudian saya melihat Pak Johan kalau nggak salah itu ya dari Los Angeles. Dan kemudian saya juga melihat siapa ini ya? Saya masih belum, Pak siapa nih? Oh Vini lagi di Taiwan. Dia lagi pulang kampung ke Taiwan ya. Dan kemudian Pak Yoyo dari Kudus yang tetap setia. Terima kasih Pak Yoyo. Dan kemudian saya juga melihat teman-teman lainnya ya. Lisa Yang, Titik Tab, dan juga siapa ini? Christine kalau nggak salah ya. Dan semuanya yang masih bersama dengan kita semuanya. Oh Pak Adi salam jahe. Sekarang udah nggak ada COVID, Pak Adi diganti salam kencur. Terima kasih untuk Anda juga teman-teman semua yang di Zoom yang masih tetap setia dengan Pindoman. Dan pada pagi hari ini Anda akan dilayani oleh Pak Surya dari Jakarta. Orangnya simpatik, pinter guyon ya. Nanti bagaimana dengan temanya The Power of Emak-emak. Jadi nanti kalau datang lagi The Power of encik-encik ya Pak ya. Biar adil gitu, nanti biar Pindoman ada prianya yang hadir. Dan juga tentunya bersama dengan kita tim dari Bunda Kudus, Paulus dengan Grace, Shirley dan Lily ya yang sudah berada di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, semua teman-teman dan saudara-saudari yang kasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan iman kita memuji Tuhan, sebab dengan memuji Tuhan itu sama dengan 3 kali berdoa, dan kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan supaya berkat-berkat Tuhan masuk di dalam hati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Ervina. Shalom semuanya. Kita bertemu kembali ya. Juga yang ada di Zoom, saya sapa. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Mari saat ini kita mau katakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Siapa yang mengatakan Yesus itu baik? Oke, mari kita sapa Tuhan kita ya. Sebab Tuhan baik. Yuk kita berdiri yuk. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lambaikan tangan untuk Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan bersama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sekali lagi, kami baik. Sebab Tuhan baik, benar Tuhan, Kau sungguh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, sorak-sorai buat Dia. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bernyanyi mengatakan sebab Tuhan baik. Itu semoga bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi sungguh-sungguh karena Anda sekalian merasakan Tuhan itu memang sungguh baik. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak Anda sekalian kita membuka persekutuan ini dengan tanda kemenangan. Karena tanda kemenangan itulah yang menyatakan Tuhan itu sungguh baik. Dia hadir untuk menebus kita. Mari kita tenangkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang indah Tuhan ciptakan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman, baik secara fisik maupun yang virtual di Zoom. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Engkau berkenan kami tetap bersekutu, jarak dan waktu tidak memisahkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini biarlah setiap ungkapan syukur kami melalui pujian nyanyian kami, itu sungguh berkenan bagimu. Sungguh membawa hati kami untuk datang lebih dekat kepadamu. Dan nanti kalau firman-Mu ditaburkan Tuhan, kami percaya firman-Mu itu akan jatuh di tanah yang subur, sehingga dia akan tumbuh dan berbuah. Oleh sebab itu pagi hari ini, kami mau memanggil nama-Mu Yesus, Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus, Engkau sungguh baik. Kita mau katakan bersama-sama padanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi rasakan Yesus yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, katakan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Segala raya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan sekali lagi, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh. Rasakan Bapak Ibu, kebaikan Tuhan
dalam hidupmu. Supaya lagu ini sungguh-sungguh kita hayati. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamat. Katakan ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Saya ajak Anda untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Kita serentak memuji Dia. Kita serentak bersyukur kepada Dia. Ucapkan setiap rasa syukur, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur Engkau mengundang setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Kami sungguh berharga Tuhan. Engkau memandang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kesembuhan Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar. Untuk itu semua kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami meluapkan syukur dan terima kasih ini Tuhan. Terima kasih Yesusku. Tuhan, tiada kata lain selain kami ingin memuji menyembah-Mu lebih dalam. Karena kami sungguh bersyukur. Engkau mengatakan bahwa nama kami ini tertulis di telapak tangan-Mu. Satu persatu Tuhan. Engkau memandang kami sebagai pribadi. Engkau memandang kami sesuatu yang berharga. Makhluk-Mu yang paling sempurna Tuhan Kau ciptakan. Oleh sebab itu Tuhan, untuk kehormatan yang luar biasa ini, kami mau datang lebih dekat. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terimalah penyembahan kami ini Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di
dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Benar Tuhan, kami berharga bagi-Mu. Kami tercantum di telapak tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Katakan sekali lagi, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Sekali lagi, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berikan pujian serta kasih setia. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berhembus di tempat ini, melawat penjama setiap kami.
taburan firman. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau hening sejenak di hadapan-Mu Tuhan. Merasakan Kau hadir menjamah dan menyapa kami. Menyapa kami satu demi satu. Tuhan melawat kita semua saat ini. Tuhan mau setiap hati di tempat ini boleh lembut, supaya firman-Nya sungguh berbuah, bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat. Jangan ada kepahitan di tempat ini, jangan ada keraguan di tempat ini. Terbuka untuk lawatan Roh Allah. Bapa, kami sudah siap untuk menerima taburan firman-Mu pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Surya yang telah Kau utus. Beliau telah hadir di tempat ini. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu, dengan rahmat Roh-Mu yang kudus, menguduskan dia secara seluruhnya. Tubuh jiwa rohnya ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Setiap pemberitaan firman yang boleh dia sampaikan hari ini, sungguh adalah keluar dari dalam hatinya yang telah Engkau berikan dalam hikmat kepadanya. Tuhan, kuasai setiap umat-Mu di tempat ini maupun yang ada di Zoom, supaya Roh Kudus melawat setiap dari kami, membukakan setiap rahasia-rahasia, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa, sehingga kami hidup sebagai orang yang merdeka, dan kami boleh merasakan kebenaran itu sungguh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Saya mengundang Pak Surya. Silakan Bapak. Ya, ibu-ibu dan beberapa bapak ya. Banyak ibu dan beberapa bapak. Selamat pagi. Shalom. Yang di Zoom juga, shalom. Ini saya ada di Surabaya tapi serasa ada di seluruh dunia. Minimal orangnya masih di Surabaya tapi minimal lah suaranya sudah ada di luar negeri gitu ya. Minimal suara dulu. Satu ketika mungkin orangnya ada di sana ya. Ya, doakan saja gitu. Ya, bukan tertutup kemungkinan. Saya pernah ke Johor Bahru, Malaysia. Itu pengalaman pertama ke sana dan pengalaman pertama saya ditangkap imigrasi. Betul, ditangkap saya. Karena masuk Malaysia tuh nggak lewat kantor imigrasi. Jadi paspor saya nggak ada cap masuk. Gitu ya. Yang salah yang jemput. Karena nggak dilewatin ke sana. Saya sih nggak tahu, ikut aja kan. Begitu pulang nggak ada cap, ditangkap saya. Lumayan 1 jam diinterogasi. 1 jam tuh rasanya 2 tahun Bapak Ibu. Kalau diinterogasi gitu kan lama banget ya. Ya, hari ini tema kita adalah, di Zoom juga banyak bapak-bapak ya. Gitu. Banyak bapak-bapak. Hari ini tema kita adalah the power of mama. Ini kalimat yang sudah sering kita dengar. Gitu ya. Saya juga waktu dapat tema ini, saya doa Bapak Ibu. Saya doa lalu terbersit ini. Lalu saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan saya mau ngomong apa ini tentang the power of emak-emak ini gitu ya. Akhirnya Tuhan kasih masukan ke saya, ada satu kekuatan yang luar biasa dari emak-emak yang tidak pernah muncul. Kekuatan yang luar biasa. Lalu saya katakan, wah ini Tuhan yang luar biasa ini. Sekarang saya sampaikan kepada ibu-ibu khususnya, bapak juga harus tahu. Ada satu kekuatan yang sangat luar biasa dari emak-emak. Kita emak-emak ya, bukan kita. Ibu, saya nggak ikut. Ya, kalaupun bukan emak-emak, calon emak-emak gitu ya. Ada yang calon, ada yang sudah emak-emak gitu ya. Ya. Memang satu ketika saya diminta oleh satu persekutuan doa untuk
tema, lalu saya dapat tema ini. Untuk di sini sebetulnya saya udah ada tema yang lain, udah saya sampaikan ke Bu Vera waktu itu. Lalu begitu tema ini saya bilang, Bu Vera ganti aja deh ya tema yang ini gitu kan, kayaknya lebih seru gitu ya. Ya, lebih seru. Kita lihat dulu sebuah video, udah saya siapkan video, nggak begitu panjang lah, tapi lumayan gitu ya buat menunjukkan apa sih power of emak-emak itu. Kita lihat videonya sebentar. Hanya mama yang berani parkir motor di tengah jalan. Betul nggak? Lagi aku. Nggak ada yang berani. Dengan santainya coba. Ya, santai aja dia parkir tengah jalan. Rebutan makanan. Kondangan rebutan makanan. Nih Ribut ibu-ibu itu berdua untuk kayaknya nggak ini pernah agak makan panjang enak deh. sebetulnya ya, Masa tapi gitu aja singkat. sampai rebutan? Yang belakang udah pada nungguin juga. Kedua ibu-ibu ini malah bikin drama Lagi yang membuat ribut para tamu undangan lain semakin kelaparan. Saya kawinin sama Pak D baru tahu rasa sih ibu. Ibu-ibu super. Setelah melihat video ini saya baru percaya bro, kalau wanita itu makhluk paling kuat di bumi. Yang jadi pertanyaan kenapa galaunya nggak ditaruh di depan aja ya? Kayaknya lebih mudah. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Bener juga sih. Sen kanan belok kiri. Nah kalau yang ini kayaknya udah nggak asing lagi. Dan setiap emak pasti pernah melakukannya. Kayaknya ini emang udah bakat dari lahir deh. Terobos lampu merah. Polisi aja nggak berkutik sama si ibu, apalagi cuman lampu merah. Dan sepertinya nih ibu bener-bener hidup seperti Larry. Masuk jalan tol. Kali ini ada ibu-ibu yang berasal dari Thailand. Dan sepertinya ini ibu yang paling greget sih. Udah masuk jalan tol, naik motor, gak pakai helm, ngebut lagi. Kayaknya Valentino Rossi pun bakalan nyerah sama nih ibu. Oh, ini jalan mobil. Nyonyo, Bu. Dikasih jalan. Kalau masuk mobil. Naikkan terus, gitu tol. Kiri. Kanan. Berangkat menang nih orang. Bagus bang, ada yang nyari. Bus, di bapak. Yang aneh, di tol dalam kota ada orang naik sepeda motor melawan arah dengan kecepatan tinggi. Ngeri banget, orangnya ngebut banget ini ke arah Kelapa Gading. Wah, dikejar polisi semakin lari dia. Wah, bahaya banget. Ya. Ibu-ibu, kalau ngelihat video tadi komentarnya apa?
Satu kalimat ya. Nekat gitu ya. Ada lagi carpe diem. Hah? Sing? Nggak ada lawan. Apalagi? Nyalinya gede, nyawanya banyak gitu ya. Iya. Itulah kekuatan emak-emak. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang pernah berbuat seperti itu? Nggak ada. Nggak ada atau nggak mau ngaku? Nggak ada ya. Luar biasa baik-baik yang di sini. Nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Tapi ada satu kekuatan ibu-ibu, ada satu kekuatan kaum wanita yang sangat luar biasa. Yang tidak pernah kita lihat, tapi sesungguhnya kita tahu hanya mungkin nggak pernah kita sadari. Ya. Saya mau bilang ini, mungkin pernah dengar kalimat ini. Agak susah ini, diketik satu tolong. Surga di telapak kaki ibu. Pernah dengar itu? Ini kekuatan yang luar biasa loh. Hanya ibu-ibu yang punya surga. Betul nggak? Hanya ibu-ibu. Makanya ibu-ibu banyak yang nekat berbuat kayak tadi. Kenapa? Karena dia punya surga. Dia nggak takut. Betul? Kenapa bapak-bapak yang hamil seperti saya begini nggak pernah berani melahirkan? Kenapa? Karena khawatir anaknya nggak masuk surga. Karena bapak-bapak nggak punya surga. Yang punya hanya ibu-ibu. Betul ya? Betul. Hanya ibu-ibu. Betul. Boleh tepuk tangan nggak apa-apa kok. Bangga ibu-ibu. Sayang saya nggak jadi ibu-ibu. Jadi saya juga nggak punya surga. Ibu-ibu punya surga. Makanya bapak-bapak jangan sakiti ibu-ibu. Karena disitulah surga. Berani nyakiti ibu-ibu nggak masuk surga. Ya, ditendang sama ibu-ibu kan surga yang nendang kita ya. Saya juga nggak berani macem-macem sama ibu-ibu. Sama emak-emak itu saya nggak berani macem-macem. Pokoknya kalau emak sudah bersabda, ya kan, ya saya sudah bisa tunduk gitu loh. Karena saya sadar disitulah ada surga. Bagaimana surganya? Contoh ya, contoh. Kalau umpamanya satu keluarga punya anak, lalu anaknya katakanlah setelah agak dewasa kelakuannya nggak benar, narkoba lah, apalah misalnya gitu ya, terjadi kayak gitu. Lalu orang tuanya, papa mamanya ribut karena anak ini, yang paling disalahkan siapa? Ibunya. Meskipun ibunya bilang, ini kan anak kamu juga. Si papanya bilang gitu kan, ini kan anak kamu juga. Tapi kan papanya bilang, tugasku kan cari uang. Tugas ibulah yang mendidik anak, betul? Makanya banyak kalau ada anaknya kelakuannya nggak benar, yang paling disalahkan adalah emak-emak, ibunya. Kenapa? Karena surga di telapak kaki ibu. Bapak Ibu, saya pernah memberikan di sini, kalau yang waktu itu hadir ya, tentang tradisi Tionghoa, betul ya? Bagi yang hadir. Saya katakan apa? Kalau mamanya meninggal, kalau di tempat saya ya, kalau mamanya meninggal, anak laki-lakinya bawa kayu ini, istilah namanya kalau tempat saya tangteng, kayu. Kalau yang meninggal mamanya ini rotan. Kalau yang meninggal papanya ini bambu. Kenapa? Karena bambu itu ada buku itu apa namanya ya, bukunya itu ya, yang rapetnya itu, lalu kan kosong, rapet. Kalau rotan sama ada ininya, tapi isi. Kasih seorang ibu kepada anak, isi semua. Kasih seorang papa enggak, ada kosongnya. Makanya enggak semua ya, enggak semua ini, yang mau saya katakan ini ya. Tapi sebagian besar, kalau sampai satu keluarga papahnya enggak ada, dengan berbagai macam cara ya, enggak adanya ya. Lalu anaknya ini ikut mamahnya, biasanya terawat. Karena kasih mama full. Tapi kalau umpamanya kebalikannya, mamahnya enggak ada ikut papa, sebagian besar anaknya tidak terawat. Karena isi kosong, isi. Surga di telapak kaki ibu. Makanya ibu-ibu,
sadarilah bahwa di ibu-ibu tuh ada surga. Nanti kalau mau mandi lihat-lihat kakinya ya. Di belah mana ini surganya gitu ya. Kalau kebetulan ketemu kok surganya di kaki kanan, dicucilah bersih-bersih. Ya, saya mau katakan begini. Yang paling dekat sama anak adalah ibu. Betul nggak? Saya juga pernah cerita di sini bagaimana seorang ibu mendidik anak. Waktu masih bayi masih digendong. Sore misalnya gitu ya, lagi digendong gini-gini gitu kan. Kan biasanya pakai lagu apa tuh, lagu yang tidak dimengerti oleh seluruh manusia di dunia. Nang ning nang gitu. Ada suka begitu nggak waktu punya bayi? Suka. Artinya apa? Nggak tahu gitu ya. Nggak tahu tapi dinyanyikan gitu kan. Aneh juga nih. Itulah power gitu ya. Nggak tahu tapi dinyanyikan. Nang ning gitu ya. Sambil makan. Mamahnya kan karena lapar. Makannya lagi makan bubur pakai kuah yang warnanya kuning. Agak diancar-ancar gitu kan. Lagi nang ning gitu, terus anaknya curut. Tahu maksudnya? Marah mamanya, dibawa ke kamar mandi, dibersihin, warnanya mirip sama buburnya. Ya. Dua dibersihin, bawa lagi ke sini, makan lagi gitu ya. Padahal masih terbayang tuh warnanya sama. Enggak marah. Lalu bagaimana anak itu sejak masih kecil dididik terus sampai dewasa sama mama. Apakah anak itu nantinya jadi benar atau tidak benar? Peran mama sangat besar di situ. Kalau mamanya ngerawatnya nggak benar, anaknya ke depan pasti nggak benar. Tapi saya percaya seorang mama tidak mungkin mengajar yang tidak benar untuk anaknya. Artinya apa? Anak ini ke depannya masuk surga atau katakan neraka. Surga itu jangan bayangkan surga ini ya. Tapi apakah anaknya akan menjadi anak yang benar atau tidak? Boleh saya katakan 70-75% mamah yang punya tanggung jawab. Karena dia mendidik dari kecil. Jangan salah, anak yang masih balita, menurut ilmu perotakan apa itu ya? Ilmu otak lah pokoknya ya. Anak di bawah 5 tahun, otak bawah sadarnya masih terbuka lebar. Informasi apapun yang masuk ke situ, dia terima bulat-bulat. Itu yang dia pegang. Makanya sementara ibu yang banyak di rumah, banyak sama-sama dengan dia. Coba kalau waktu dari kecil mamanya bilang, nak kalau udah gede narkoba ya, nak udah gede narkoba ya, narkoba beneran dia. Karena saya pernah ketemu ada satu orang bapak ya, dia lagi berdoa, anaknya datang. Anaknya datang sambil berdoa dia teriak, "Hei, dari mana lu anak setan?" katanya gitu kan. Waktu dia bilang begitu Bapak Ibu, yang saya lihat bapaknya. Kenapa? Kalau itu anak setan berarti ini setan gitu ya. Saya lihat, oh ternyata setan seperti itu wajahnya. Saya baru tahu wajah setan kayak begitu. Akhirnya apa? Seperti setan beneran. Nah, sama ibu-ibu punya kekuatan yang luar biasa di situ. Bagaimana kita mendidik seorang anak. Ya. Makanya ibu-ibu coba lihat kakinya, surganya di kanan apa di kiri. Ya. Sekali-kali lihat. Wah ini gak jalan kayaknya nih. Legenda ini yang kedua ya, sebelum ini apa? Langsung yang tadi, ya lanjut. Pernah dengar kisah ini? Katanya sekarang si Malin Kundang itu jadi batu katanya ya. Ini kan legenda kan? Gitu. Kenapa dia jadi batu? Menurut legenda lah, legenda ya. Kenapa Malin Kundang jadi batu? Kualat. Terus, apakah karena kualat jadi batu? Ini kaitannya sama mama. Berani sama orang tua. Apalagi? Kena kutuk. Betul? Karena Malin Kundang itu anak durhaka menurut ceritanya ya. Lalu mamanya sakit hati, dikutuklah Malin Kundang. Jadilah dia seperti ini. Siapa yang ngutuk? Mamanya. Power of
Mama, hati-hati mama gitu ya. Kekuatannya luar biasa. Daripada yang film tadi, parkir motor di tengah jalan, nyusahin orang. Ditilang polisi, melawan, padahal salah. Gitu ya. Terus apa lagi tadi? Naik motor di banjir, lalu naik motor lah kakinya ke atas, kalau nyungsep itu kayak apa jadinya? Betul? Naik motor di tol lawan arah. Ini Bapak Ibu karena dikutuk. Saya mau bilang apa? Lanjut satu slide lagi. Saya mau bilang apa? Ada kuasa di dalam mulut kita. Terutama mulut emak-emak, hati-hati banget. Jaga banget mulut emak-emak itu. Karena ada kuasa. Ya. Karena ada kuasa, karena ada kedekatan dengan anak. Percaya nggak anaknya nun jauh di sana lagi sekolah, kalau ada apa-apa emak-emak pasti tahu. Terasa, betul? Karena saya juga di rumah ada saudara. Saudara juga emak-emak gitu ya, dan dia punya anak. Dia suka ngomong, saya ngerasa anak saya yang di sana nih lagi ada masalah. Tiba-tiba dia telepon, betul ada masalah. Satu hal lagi yang mau saya katakan gini, ini hubungannya mulut dan doa. Kalau nggak salah, karena saya udah lama nggak kesini, ada 1 tahun ya, ada 1 tahun nggak kesini. Dulu saya pernah cerita, mudah-mudahan lupa. Jadi saya cerita lagi kan sesuatu yang baru, padahal udah pernah dulu gitu ya. Ada satu ketika seorang anak dan papa. Papahnya agamanya tidak jelas. Di KTP tertulis salah satu agama yang jelas bukan Katolik, bukan Kristen, yang berbeda. Tapi dia tidak pernah menjalankan keagamaannya itu. Kalau agamanya suruh misalnya, kalau kayak kita misalnya hari Minggu ke gereja, dia nggak pernah gitu loh. Tapi di agama yang sana ya, saya nggak sebut lah. Karena salah sebut nanti masuk media, saya yang kena. Kemarin aja kan ada yang kena kan gara-gara salah sebut gitu ya. Nah, si anak Katolik, kalau Katoliknya boleh saya sebut. Anaknya Katolik, setiap kali ngajak papahnya ke gereja, karena anaknya gini, anaknya tuh nggak pernah, ini saudara saya, anaknya itu nggak pernah mengharuskan papanya jadi Katolik. Silakan agama apapun, tapi jalankan. Yang penting itu buat anaknya. Karena nggak menjalankan, lalu diajaklah ke gereja. Kalau diajak ke gereja nggak mau papanya, ribut. Lama-lama ribut. Anaknya saking jengkel, ngomong sama papanya begini, Pak, kalau begini terus, kalau satu ketika papa mati, bayangin, ngomongnya aja udah mati. Bukan meninggal. Sama papa lo ya, kurang ajar juga sih. Kalau papa mati, siapa yang jemput papa? Papanya bilang, siapa yang mau jemput? Silakan katanya. Enak aja, siapa yang mau jemput? Orang gak dikenal gitu ya, kalau meninggal gitu kan. Sejak itu Bapak Ibu, anaknya tidak pernah lagi mau mengajak papanya ke gereja. Tapi apa yang dilakukan? Dia berdoa. Dia berdoa, 2,5 tahun dia berdoa. Doa kan pakai mulut. Yang dia doakan siapa? Supaya papanya bertobat. Inti doanya itu. Setelah 2,5 tahun, hari Minggu sore, papanya datang ke anaknya. Kamu mau kemana? Ke gereja Pak, ikut. Bayangin. Diajak nggak mau. Nggak diajak ikut. Iya kan? Tapi anaknya masih berpikir, papa mah bukan mau ke gereja. Karena di rumah nggak ada teman, semua ke gereja kan. Karena nggak ada teman, udahlah ikut-ikutan. Di sana juga paling merokok, keluar dari gereja merokok. Papanya rokoknya luar biasa, kereta wus itu kalah sama dia. Kecepatannya luar biasa. Berangkat ke gereja, duduk di dalam, nggak sampai 1 menit keluar. Anaknya bilang, betul kan? Kalau ibu-ibu bawa papanya model begini keluar, di pikiran kita juga kan pasti sama. Betul kan, papa mah bukan mau ke gereja karena gak ada teman. Atau karena mau merokok di luar. Bapak Ibu, kira-kira 2 menit papanya masuk. Misa belum dimulai. Matanya bekas nangis. Anaknya lihat, kenapa nih si papa? Kalau dipukul orang gak mungkin, papanya jago taekwondo. Jago. Senang ilmu. Katanya ditembak gak mempan. Ilmunya benar luar biasa. Saya juga ditembak gak mempan. Asal jangan kena. Kalau kena mah tembus gitu ya. Asal gak kena gak mempan. Ya. Anaknya bingung.
tapi nggak mau nanya, biarkan aja. Ya, biarkan, nggak nanya soal itu. Kalau ngobrol yang lain. Minggu depan balik lagi. Kamu mau kemana? Ke gereja apa? Ikut. Sama Bapak Ibu. Duduk gak sampai 1 menit, dia pergi. Anaknya punya pengalaman minggu lalu, betul? Akhirnya anaknya diam-diam dia ikutin. Kenapa si papa sampai nangis? Bapak Ibu tahu? Papanya itu berlutut di depan Bunda Maria. Bayangin, diajak gak mau. Kenapa bisa seperti itu? Kuasa di dalam mulut. Diwujudkan dalam bentuk doa. Bersujud di depan Bunda Maria. Pulang dari gereja, dia bilang ke anaknya, papa mau dibaptis. Dari mulut Bapak Ibu ada kuasa. Lalu anaknya bilang ke saya, Surya tolong papa saya ajarin. Umurnya udah di atas 70. Tolong papa saya ajarin doa. Hafalkan Bapa Kami dan Salam Maria. Wih, ngajarin orang yang di atas umur 70 suruh ngapalin. Bukan main-main itu. Bapa Kami yang ada di surga, hafal dia. Dimuliakanlah namamu, ini hafal, ini lupa. Betul ya? Perjalanan masih panjang, belum Salam Maria. Dia mau dibaptis, aduh saya bilang gimana nih. Akhirnya saya ketemu satu cara. Harus pakai isyarat. Dia mudah hafal. Bapa Kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Hafal, saya cuma begini-begini. Dia hafal, saya sehat. Kan saya olahraga. Sehat saya, dia hafal. Akhirnya dia dibaptis bareng dengan saya. Karena saya juga waktu itu belum baptis kan. Ya, belum. Jadi dibaptisnya barengan dengan saya. Setelah dibaptis, dia datang lagi ke anaknya. Sekarang papa tahu, kalau papa meninggal, siapa yang jemput? Anaknya sukacita. Saya sukacita. 3 bulan kemudian papanya meninggal. Ya anaknya sukacita dong. Karena sekarang sudah tahu papanya kemana. Waktu itu kan nggak tahu gitu ya. Sekarang sudah tahu. Anaknya, saya mau bilang apa? Hati-hati dengan mulut kita. Kalau yang saya katakan tadi papanya bilang dari mana lu anak setan? Jujur, kelakuan anaknya seperti setan. Meskipun saya belum pernah lihat kelakuan setan. Ada yang pernah lihat setan itu kelakuannya kayak apa? Tapi seperti itu. Klik 1 kali lagi. Yakobus 3 ayat 5 dikatakan apa, kita baca sama-sama ya. Yang Yakobus 3 ayat 5. 3, 2, 1. Lihat, hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan ucapan. Lidah itu kecil, mulut Bapak Ibu kecil, betul? Enggak sampai sebesar begini. Coba ke mulutnya, ada sampai sebesar begini? Enggak ada, apalagi sampai keliling, enggak ada kan? Kalau mulut sampai keliling ini bisa kita angkat ya, lagi ngomong kita begini aja gitu ya. Kecil, tapi yang kecil ini bisa bikin masalah yang besar. Ibu-ibu mulutnya kecil, betul nggak? Kecil kan? Ada yang mulutnya besar? Sebesar-besarnya sebesar apa sih? Gitu ya. Tapi dengan mulut yang kecil ini, hati-hati bisa bikin masalah yang besar. Banyak tetangga, sesama tetangga ribut. Kenapa? Karena mulut yang kecil. Saya dengan tetangga dulu waktu masih di Rangkas Bitung, saya asli Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung dengan tetangga nggak omong-omongan. Gara-gara apa? Gara-gara mulut ini yang kecil, ada salah ucapan sedikit. Dia tersinggung, dia marah. Sampai sekarang ada orang yang marah sama saya. Gara-gara dia tersinggung, saya nggak bermaksud menyinggung. Kayak lagi khotbah begini Bapak Ibu, saya juga hati-hati. Kadang-kadang ada lagi khotbah gini ada yang tersinggung. Betul. Sampai satu ketika saya udah khotbah, beberapa waktu kemudian datang lagi khotbah lagi di sana, yang tersinggungnya datang, dia luka batin. Waktu saya ngomong pas saya lihat di belakang, apa lihat-lihat? Saya nggak lihat dia Bapak Ibu ya. Kan saya kalau renungan kan lihat sana sini kan. Pas ketemu dengan mata dia, ih, gitu kan. Coba bayangin,
Dari mana? Mulut yang kecil. Ada dasar brengsek tuh orang, mulut yang kecil, betul? Hanya ucapan brengsek. Saya juga pernah cerita di sini. Saya pernah sakit hati hanya gara-gara mulut, Bapak Ibu. Sakit hati saya, luka batin. Tapi udah saya buang. Gara-gara apa? Pernah cerita saya di sini. Bu Vera tadi masih ingat waktu saya ngomong. Saya ngasih satu renungan, panitianya bilang, di akhir renungan harus ada PDP namanya. Pelayanan doa pribadi. Jadi yang mau didoakan satu-satu. Ada pujian. Speaker di belakang begini. Kalau saya ngomong begini kan gak kedengeran. Sementara yang didoakan harus tahu saya mendoakan apa. Betul ya? Pas yang didoakan itu wanita. Saya deketin mulut saya ke telinganya. Supaya dia dengar saya doa apa. Berita yang tersebar apa, ada satu orang yang ngomong, si Surya, udah tahu tuh ya kan, udah ketawa kan. Si Surya mendoakan cewek itu sambil mencium. Saya sakit hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak melakukan itu. Dan itu dia ngomong ke banyak tempat. Hati-hati mulut yang kecil ini. Awalnya saya sakit hati banget. Saya diundang lagi ke sana gak pernah mau. Tapi lama-lama saya pikir Tuhan aja pernah disakiti kayak begitu masih jalan terus kan. Siapalah saya. Belakang saya datang lagi. Lama-lama kelihatannya menyadari bahwa saya tidak melakukan itu. Kenapa? Waktu itu saya ngomong sama dia. Ini maaf ya Bapak Ibu ya, saya mengeluarkan kata-kata yang sedikit gak bagus sebetulnya. Tapi harus saya katakan karena saya mengatakan ini sama orang itu. Saya katakan, kalau saya mencium orang yang saya doakan itu, saya melakukan 2 dosa besar. Yang pertama, saya memanfaatkan kesempatan yang memakai nama Tuhan. Kan saya sedang mendoakan kan pakai nama Tuhan kan? Saya pakai untuk mencium. 1. Kedua, saya melakukan pembohongan. Gayanya mendoakan padahal mencium. Kedua saya bilang. Lalu saya katakan ini yang saya bilang maaf banget ya. Saya katakan, maaf. Kalau saya mau yang model begitu, saya masih punya uang untuk membayar. Tahu maksud saya? Ada yang bisa saya bayar, nggak begitu mahal, katakan gitu. Mau yang mahal yang murah ada ya. Dengan yang begitu bukan hanya mencium pipi. Semuanya bisa saya dapat. Itu pun tidak saya lakukan. Saya bilang begitu. Buat apa saya mencuri model begitu? Nah dari situ kelihatannya dia menyadari. Tapi sejak saat itu kalau di situ, Surya PDP ya? Enggak. Lo daripada kedua kali? Karena saya tanya begini. Saya doakan gini, mulut saya ke telinga yang sebelah sini. Saya tanya orang itu berdirinya di mana? Di sana atau di sana? Kalau di sana masih oke, dia lihat. Ini berdirinya di sana. Kalau ya, ini bukan saya lakukan ya. Kalaupun hidung saya nempel sama pipinya, kalau ya, jangan nanti dipelintir lagi nih ya. Kalaupun hidung saya nempel sama pipinya, dia nggak lihat, betul? Terhalang. Kok dia bisa lihat dengan jelas? Menurut dia. Karena waktu itu, nggak mungkin lah Surya begitu. Aku lihat sendiri. Hati-hati Bapak Ibu dengan mulut. Kalau udah bilang aku lihat sendiri, mantep itu. Betul nggak? Sama Bapak Ibu kalau umpamanya ada saudara datang ngajak makan. Makan di mana? Yuk di sana. Enak aku sendiri udah ke sana. Betul? Coba kalau kata orang, kita belum. Hati-hati. Mulut yang kecil bisa menyebabkan masalah yang besar. Mendidik anak, hati-hati dengan mulut. Ada kuasa dalam mulut kita. Jangan menyumpahin anak. Ada anak masih kecil, masih SD, pulang sekolah, dapat nilai jelek, orang tuanya bilang apa? Bodoh kamu gitu ya. Jujur, anak itu jadi bodoh. Kenapa? Ada kuasa dalam mulut kita. Sesama ini juga sesama kita nih, bukan hanya anak kecil, sesama kita nih. Kita kan bersaudara, betul? Dalam Yesus ya. Saya berulang kali lu nyanyikan lagu itu tuh. Dalam Yesus kita bersaudara, kecuali dia, nggak pakai kecuali ya. Nggak pakai kecuali. Di dalam Yesus kita bersaudara.
Kalau dalam Yesus bersaudara, hati-hati dengan mulut. Hati-hati. Saya pernah satu ketika punya satu persoalan. Kita pasti punya persoalan, pernah. Kalau persoalan itu bikin sesek, kan kepengen curhat. Ya kan? Kalau udah curhat, lega. Nggak perlu dinasehatin, nggak apa-apa sebetulnya. Saya pengen ngeluarin aja. Waktu itu saya datang ke seorang ibu. Saya lihat wajahnya bijaksana gitu ya. Wah, ini ibu yang sangat luar biasa nih. Saya datang. Bu, saya mau curhat. Ibu nggak usah kasih tanggapan, nggak apa-apa. Cukup dengarkan. Saya sudah lega. Tapi tolong ya jangan bilang siapa-siapa. Karena ini aib buat saya. Ya, saya cerita. Begitu beres cerita saya lega. 3 hari kemudian satu PD tahu semua. Iya. Waduh, saya bilang nih ibu mulutnya ember juga gitu ya. Ember juga nih mulut nih. Padahal saya lihat bijaksana banget loh. Lalu saya tanya, ibu cerita sama orang-orang? Enggak. Saya cuma cerita dengan satu teman dengan pesan jangan bilang siapa-siapa. Itu penyakit. Hati-hati dengan mulut. Meskipun pesannya jangan bilang siapa-siapa. Dia cerita lagi dengan satu teman dengan pesan jangan bilang siapa-siapa. 3 hari jangan bilang siapa-siapa, itu satu PD tahu semua. Bayangin. Lalu saya renungkan Bapak Ibu, rupanya sejak zaman Yesus itu udah terjadi. Betul gak? Yesus kalau menyembuhkan orang di hari Sabat pesannya apa? Jangan bilang siapa-siapa kan. Nyatanya tahu semua gitu. Wah salah, saya nggak baca kitab suci dulu. Sejak itu saya nggak pernah. Jadi kalau saya mau cerita itu boleh diketahui orang. Nggak pernah saya cerita sama satu orang dengan pesan jangan bilang siapa-siapa. Nggak ada gunanya. Nggak berguna. Daripada bisik-bisik seperti itu, mendingan kita ngomong di depan umum. Di depan umum. Hati-hati. Di satu persekutuan doa dari tim, waktu itu saya mau keluar dari tim itu. Saya bilang, saya mundur dari tim. Lalu koordinatornya bilang, boleh mundur, tapi karena waktu diangkat kan di depan orang banyak. Mau mundur juga harus ngomong di depan orang banyak. Oke, saya ngomong. Sejak saya bicara malam hari itu, saya tidak pernah lagi menginjakkan kaki di sana. Gak pernah datang maksudnya. Minggu depan ada colokan kabel listrik yang dipotong. Ininya hilang. Yang potong siapa? Nggak tahu, karena saya kan nggak pernah ke sana kan. Yang dituduh siapa? Saya. Itu si Surya kalau mau keluar, keluar aja, tapi jangan sejahat itu. Coba bayangin. Saya bilang, aduh, saya nggak punya pikiran ke situ. Itu kok yang nyolong pas banget lagi ya. Pas saya mengundurkan diri gitu loh. Dan itu bukan sekali 2 kali model-model begitu. Saya diam. Sakit hati saya. Sakit hati Bapak Ibu. Kenapa bisa sakit hati? Karena mulut yang kecil itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan suka ngegosip lah. Apalagi yang digosipin teman sepede. Hati-hati. Meskipun bilang jangan bilang siapa-siapa. Satu PD jatah waktunya 3 hari. Tahu semua itu. Hati-hati. Ya. Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Artinya apa? Dari mulut yang sama ini jangan mengeluarkan 2 hal itu. Berkat sekaligus kutuk. Salah satu. Tapi sebaiknya yang keluar adalah berkat. Saya pernah satu ketika memberi les. Karena saya kan basic saya IKIP. Jadi saya ngasih les, private. Ya. Sama anak SD kelas 6, wanita. Saya kalau ngasih les di lantai 2, hanya berdua saya dan dia. Mamanya percaya saya orang baik. Ya, gini-gini baik Bapak Ibu. Kalau wajah ibu-ibu lihat wajah saya nggak baik, hati saya baik. Yang penting hati saya baik gitu ya. Gitu. Kalau wajah kan tergantung cetakan. Kalau hati kan tergantung yang buat. Ya. Satu ketika anak ini mau ulangan,
tapi yang hafalan sifatnya. PPKN, sejarah, kayak gitu kan. Kan nggak pernah ada anak les sejarah. Ibu-ibu yang punya anak pernah ngelesin anaknya sejarah? Nggak pernah. PPKN? Nggak pernah. Yang dilesin matematika, fisika, kimia kan. Sama anak ini juga lesnya sama saya itu, matematika, fisika, kimia. Lalu anaknya mau ulangan PPKN. Minta, Pak, yuk kita belajar PPKN. Saya bilang gimana caranya, saya sebagai guru nggak tahu loh caranya ngajarin les PPKN. Saya baca dulu Pak, nanti Bapak tanya, nanti saya jawab. Oke, baca. Ingat ya, cewek SD kelas 6. Setelah dia baca, saya tanya. Kasih pertanyaan. Bukan dijawab, tapi nangis. Saya bilang kok nangis? Jangan nangis, makin keras. Jangan nangis, makin keras. Bapak Ibu, mamanya di bawah, betul? Saya di atas berdua. Meskipun itu kecil, itu cewek, saya cowok, betul? Mamanya bisa aja berpikiran, anak gua diapain, ya kan? Jangan-jangan pelecehan. Makin keras, makin keras. Saya diem, bingung gitu, ini anak udah diapain lagi supaya diem. Saya diem, dia diem. Berarti langkah yang terbaik diem. Saya diem, udah diem, baru dia ngomong, Pak, saya beban. Dia bilang, kalau ulangan saya besok nilainya jelek, saya dimarahin abis-abisan sama mama. Bayangin Bapak Ibu. Oh begitu, saya bilang itu. Ya, ayo kita belajar lagi. Nangis lagi. Nggak usah belajar kalau gitu ya. Ngapain saya ngajarin kalau nangis lagi. Selesai, saya datang ke mamanya. Bu, anak ibu tadi belajar sama saya. Latihan ulangan tapi nangis. Katanya kalau nilainya jelek dimarahin sama ibu. Tapi saya berdua ngomongnya. Iya Pak, kan dia harus pintar, harus begini. Bisa gak kita bikin perjanjian 3 bulan? Kalau selama 3 bulan ini gagal, saya mundur. Saya guru yang gagal. Gimana? Besok kalau anak ibu pulang bawa nilai, berapapun nilainya jangan dimarahin. Dipuji. Bagus kamu dapat nilai segitu. Mama senang meskipun di sini geremet gitu ya. Gitu kan karena nilainya jelek. Minimal di mulut. Enggak bisa Pak. Harus bisa mulut dulu. Ini enggak apa-apa tahan. Bagus kamu dapat nilai segitu, mama senang karena itu hasil usaha kamu. Mama percaya kalau kamu lebih rajin lagi nilai kamu pasti lebih baik. Ucapkan itu. Saya bilang. Hati enggak terima, enggak apa-apa. Ucapkan itu dari mulut kita yang kecil ini sama anak. 3 bulan. Gagal, saya mundur. Saya bukan guru yang baik. Oke Pak, janji kita, janji. Udah, anaknya gak tahu kalau saya ngomong gitu sama mamanya. Begitu anaknya pulang bawa nilai, mamanya bilang, nilainya tahu di bawah 5. 4 apa 3 gitu. Waduh, nak, mama senang di sini, gitu ya. Mama senang kamu dapat segitu, itu dapat hasil usaha kamu. Diomongin yang saya ajarin itu. Hatinya kayak apa itu? Bertentangan itu. Oh, gitu kan? Udah, selesai juga. Sorenya les sama saya. Anaknya bilang apa? Pak, mama saya kesambet setan apa ya katanya. Loh, kenapa? Biasanya kalau saya dapat nilai segini dimarahin. Ini saya dipuji, bagus katanya. Setan apa yang masukin mama saya nih katanya. Saya bilang udah jangan mikirin setan. Berarti mama kamu tuh luar biasa. Yuk kita belajar lebih rajin lagi. Saya kan cuma menggongkan aja kan. Memotivasi, yuk kita belajar lagi. Biar mamamu lebih senang. Hayu Pak katanya. Sejak itu nilainya gak pernah di bawah 8. Dari mana bisa begitu? Mulut yang kecil Bapak Ibu. Betul? Mulut yang kecil. Ada satu ketika lagi ada seorang ibu datang ke saya. Pak tolong leskan anak saya. Yang dibawa ke saya jarang les pelajaran Bapak Ibu. Anak bermasalah semua.
Mungkin saya bisa nyelesain masalah kali ya. Kenapa saya bilang gitu? Anak saya wanita juga, SD kelas 2. Kenapa? Pinter ngebohong Pak katanya. Saya kenyang dibohongin. Loh kenapa? Saya bilang gitu kan. Satu ketika pernah dia pulang dapat nilai 3. Saya mau marahin habis-habisan tuh Pak katanya. Tapi dia bilang, "Mah nanti dulu mah, 3 ini nilai terbaik." Teman-temannya semua di bawah 3. Wah saya sebagai mamanya senang dong meskipun nilainya jelek gitu ya. Tapi kan terbaik di kelas. Ya sudahlah, Bapak tahu, belakangan saya tahu itu nilai terjelek. Wah saya marah. Lalu saya tanya kenapa anak itu bisa begitu? Karena setiap dapat nilai jelek dimarahin. Dan kalau mau suruh belajar anaknya dimasukin ke kamar dikunci. Kalau dia nggak belajar, sekarang kamar, setelah itu kalau nggak belajar pindah ke WC. Saya katakan, Bu nggak bisa begitu. Saya kasih tahu begini, nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa, sekarang yang les jangan anak ibu dulu les sama saya. Karena harus dirubah ibunya ini kan, bukan anaknya gitu loh. Bapak Ibu, dari mulut kita yang kecil ini. Sesama teman, sesama saudara, mulut. Coba sekali lagi lanjut. Jangan kelamaan di sini nanti selesainya jam 1 kita. Nah gunakan mulut itu untuk membangun. Pakailah untuk membangun. Jadi kalau berkata-kata sama orang tuh jangan yang menjatuhkan. Yang membangun. Jangan menyalahkan orang. Tapi meskipun dia salah, tapi jangan dijudge. Kamu salah, kamu begini, wah dihakimi. Kita tahu dia salah. Tapi mari yang membangun. Oke lah, apalagi kalau udah ngaku salah kan, oke lah kamu salah. Sama anak misalnya, oke lah kamu salah. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Yuk kita perbaiki, yuk kita begini, kita dari mulut. Betul? Ini power emak-emak Bapak Ibu. Daripada naik motor ke tengah jalan angkat kaki, ya kalau sampai ke rumah, kalau akhirnya ke rumah sakit, karena nabrak, masih tuh untung ke rumah sakit. Kalau ke kuburan, ya kan? Bisa gak ke kuburan? Bisa. Daripada power itu yang dipakai, mendingan power ini. Ini power yang luar biasa dari kita. Satu lagi. Gunakan mulut untuk berdoa. Setiap persoalan mari kita bawa dalam doa. Itu mulut kita yang berdoa. Betul? Gunakan mulut untuk berdoa. Bapak Ibu, saya berdiri di sini, di rumah saya di sana ada yang berdoa saat ini untuk saya. Saya punya pendoa pribadi. Ya masih saudara gitu ya, yang paling enak kan saudara kan. Itu daripada orang lain belum tentu. Saudara, setiap saya mau mengadakan kegiatan, dia pasti tahu. Jam berapa saya khotbah dia tahu. Saya percaya saat ini dia sedang berdoa untuk saya. Kenapa? Ada kuasa. Waktu dia berdoa, saya nggak tahu ya, dia berdoa di sana kan. Tapi waktu dia berdoa, doanya itu bermanfaat bagi saya. Ada terasa. Mulut kita gunakan untuk itu, daripada untuk nyumpain orang, daripada untuk fitnah orang, daripada untuk ngegosipin orang. Ya. Dari mulut yang sama, keluar berkat dan kutuk. Hanya boleh keluar berkat bagi kita, tidak boleh keluar kutuk. Kalau Bapak Ibu gak percaya bahwa kutuk itu, mulut kita itu kalau mengutuk, ada kuasa juga, kuasa mengutuk. Coba buktikan ke pohon. Pohon, Ibu punya pohon, Bapak Ibu punya pohon, tiap hari kutuk tuh pohon. Mati Bapak Ibu. Buktiin aja. Kalau suka tanam-tanaman, pisahkan satu jadi korban. Ya, jadi korban. Kutukin tiap hari itu pohon. Marahin habis-habisan, dikutuk segala macam. Percaya, mati. Nggak bisa hidup. Itu pohon. Apalagi orang gitu ya. Orang dikutuk tiap hari juga mati. Minimal rohaninya lah dia mati. Pohon aja mati loh kalau dikutukin. Nggak percaya, habis ini pulang cari pohon. Makanya kalau gini ya, kalau di depan rumah ada pohon pemerintah yang gede tuh,
ditebang mahal ya. Bangun pagi kutuk itu pohon tuh, mati dia gitu ya. Nggak ada bukti, nggak ada bukti. Kutukin ya tiap hari, mati dia. Gunakan, lanjut. Ada satu video lagi kalau nggak salah. Abis ini bukan. Aduh, pasang Lihat. Ju. Tak sampai, tak apa, tolong. Maaf Su, tangan kiri. Ya, pendek kalau ini. Pamer, betul? Nggak perlu. Kita memang punya. Saya sering ada yang bilang, Pak Surya bagus, Pak Surya lucu. Saya nggak mau pamer. Yang menilai biarlah mereka. Kalau mereka bilang, undang Pak Surya lucu, beban Bapak Ibu. Ibu-ibu nanti kalau besok lusa ngundang saya lagi, jangan karena lucu. Beban saya. Kenapa? Kalau saya nggak punya bahan lucu lagi kan habis gitu ya. Cerita-cerita lucu terbatas. Nah, seperti itu. Suka pamer atau iri hati. Iri hati kadang-kadang terbungkus dengan seolah-olah sesuatu yang baik. Saya pernah cerita juga di sini, ada suami istri sore-sore minum teh di teras. Kan enak ya, sambil minum teh, sambil ngobrol suami istri gitu. Istrinya bilang, "Pak, lihat tetangga kita sebelah kanan, persis sebelah rumah kita. Mobilnya udah 2, baru-baru, keluaran terbaru, besok tambah 1. Punya 3. 3 rumah sebelah sananya Pak, mobilnya udah 4. Besok tambah lagi 1. Kenapa dia bilang begitu? Iri, betul? Suaminya bilang, "Mah jangan kanan terus, lihat sebelah kiri. Istrinya udah 2, besok tambah 1. Yang sana istrinya udah 3, minggu depan tambah 1. Papa dari dulu cuma punya 1. Udah tua bawel gitu ya. Kapan tambahnya?" Bapak Ibu, iri itu tidak membangun. Iri itu gak membangun. Tapi kalau iri dalam arti positif, is okay. Positif gimana? Contoh ya, contoh. Saya aja lah contoh. Contoh orang lain nanti luka batin. Contoh. Siapa yang gak kenal Pastor Eko? Kenal ya? Kalau kita dengar Pastor Eko misalnya ngisi di sini, penuh gak? Penuh. Sampai ke jalan sana penuh. Kenapa? Kenapa kok bisa sepenuh itu? Apa? Iya, banyak yang suka. Kenapa banyak yang suka? Lucu, betul? Lucu. Saya juga kepengen. Iri, betul? Tapi iri saya positif. Saya nggak menjatuhkan Pastor Eko. Tapi saya lihat bagaimana caranya dia sampai bisa begitu ditunggu-tunggu sama orang. Oh, ceritanya lucu, saya cari yang lucu-lucu. Tapi kan kelasnya beda saya dengan Pastor Eko kan. Kalau dia udah mahasiswa, saya masih SD kelas, masih SD lah. Gitu. Jadi dia mah lucunya beneran, kalau saya lucu-lucuan. Jadi nggak lucu beneran. Tapi iri boleh asal positif. Contoh lagi, suami istri. Setiap naik mobil kemana-mana, begitu mobilnya berhenti, istrinya nggak pernah turun dari mobil. Nunggu suaminya bukain pintu mobil. Baru turun. Tetangganya lihat iri. Wih, hebat nih. Tapi iri positif, dia mau belajar. Bagaimana caranya, kan firmannya bilang hai istri tunduk pada suami. Ini power emak-emak. Hanya emak-emak yang berani mengubah firman. Hai istri-istri, tundukkan suamimu gitu ya. Hanya emak-emak yang berani. Bapak-bapak nggak ada yang berani ngubah. Dia mau belajar tapi positif. Dia tanya, karena suami dia nggak pernah begitu. Dia tanya sama orang itu, "Bu, ibu sejak masih pacaran udah begitu? Pacar ibu waktu masih pacaran bukain pintu kalau ibu mau turun?" Nggak pernah. Mulai menikah? Nggak pernah.
turun sendiri-sendiri. Sejak kapan? Kira-kira setahun yang lalu. Wih, hebat betul ya. Dalam waktu 1 tahun suaminya bisa ditundukkan loh sama istrinya. Dia mau belajar, gimana caranya. Gimana cara ibu bisa membuat suami itu mau bukakan pintu. Masalahnya pintu mobilnya rusak. Nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi kalau nggak dibukain, nggak keluar dia gitu kan. Ya, iri betul? Positif. Iri yang positif. Lalu, ya sekarang saya mulai lah isi cerita-cerita sedikit ya, karena udah makin siang kan. Lalu apa lagi? Komunikasi. Dalam komunikasi juga kan pakai mulut. Gunakan komunikasi yang baik. Jelas. Jangan disimpan di dalam hati. Memang Bunda Maria segala perkara disimpan dalam hati. Tapi kalau kita ada sesuatu perlu dikomunikasikan, jangan simpan dalam hati. Itu terjadi di PD mana-mana kalau saya lagi ngasih renungan. Kalau saya tanya, nggak ada yang mau jawab. Kenapa? Segala perkara kusimpan dalam hati. Kayak di sini nih, kursi depan pasti kosong, betul? Ini selalu ya. Kenapa? Orang persekutuan tuh rendah hati. Yang depan ini untuk para malaikat. Gitu ya. Jadi yang depan ini malaikat nih. Ini baru ada 1 malaikat yang di depan. Karena untuk para malaikat ini gitu ya. Satu ketika, ini soal komunikasi. Seorang bapak punya anak masih kecil, bapaknya aktif di organisasi. Anaknya kalau lagi mau kencing, datang ke papanya lagi rapat, "Papa, aku mau kencing." Papanya malu. Makanya bilang, lain kali kalau bilang mau kencing, jangan mau kencing. Ganti mau nyanyi. Jadi kalau dia bilang mau nyanyi, anak papanya tahu. Bener, "Papa, aku mau nyanyi." Tahu deh, Bapak. Gitu kan? Satu ketika papanya harus pergi keluar kota nginep, anaknya dititipin sama omnya. Tapi nggak ada komunikasi sama omnya. Malam-malam jam 2, anaknya bangun. Om, aku mau nyanyi." Omnya bilang, "Jangan. Jam 2 kamu mau nyanyi, ganggu orang tahu." "Nggak bisa om, aku harus nyanyi." "Boleh nyanyi, tapi jangan sekarang." "Nggak bisa om, harus sekarang." "Nggak boleh, nggak bisa om, harus sekarang." "Kalau gitu nyanyi pelan-pelan di telinga om," katanya gitu kan. Kenapa bisa begitu? Karena komunikasi. Betul? Antara emak dan anak, emak dan saudara, emak dan teman dan tetangga, harus ada komunikasi yang baik. Lagi-lagi mulut. Nggak perlu pamer. Nggak perlu pamer. Kita kadang-kadang suka pamer. Betul? Kayak tadi tuh. Pura-pura ngambil gini biar gelangnya kelihatan. Nggak perlu pamer. Bapak Ibu apalagi seperti saya ya, mungkin banyak teman-teman juga yang katakanlah pewarta. Kalau keluar ke kota, apalagi keluar pulau, banyak orang yang, jadi gimana ya, kita tuh diperlakukan luar biasa. Untuk sombong enak loh. Mungkin Bu Revina sering keluar itu juga ngalamin. Untuk sombong tuh enak, hati-hati, sombong juga dari mulut bisa terjadi. Saya pernah ke Palangkaraya, naik pesawat begitu turun bawa koper saya mau diambil. "Jangan," saya bilang gitu kan. "Mari Pak," "Jangan," saya bilang. "Sini Pak, punya saya tahu," saya bilang gitu kan. Maksudnya apa? Mau dia bawain, betul? Saya nggak biasa digituin sebetulnya. Ya udahlah saya kasih. Sampai di tempat nginep, dia lagi cepet, "Jangan punya saya," gitu kan. Tapi dia bawain. Bapak Ibu, kalau lagi di luar pulau begitu, pelayanan kayak begitu, untuk jadi sombong enak. Saya minta apapun pasti dikasih. Saya mau pulang, nanti pulang bungkusin ini dong, dibungkusin. Pasti itu. Nah saya juga jaga. Jangan ada iri, jangan, nanti kan sampai rumah saya bisa pamer kan. "Nih loh saya kesana, wih dikasih ini," gitu. Kan bisa. Saya nggak mau yang model-model begitu. Jadi hati-hati. Ini abis ini masih ada nggak? Ada kalau nggak salah. Yuk keluarin satu lagi. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
hati-hati, iri hati meracuni kehidupan. Rusak kehidupan kita. Rusak rumah tangga kita kalau salah satu dari keluarga kita punya iri hati. Kayak tadi, orang punya mobil, 2 mau beli lagi dia iri. Orang punya mobil bagus, kalaupun gak iri dia bilang korupsi di mana. Ya kan? Dia hitung-hitung gajinya gak mungkin bisa beli mobil itu. Hati-hati. Lagi, satu lagi. Ini yang terakhir ya. Miliki hati yang bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu, Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Sama. Yang dikehendaki Allah. Jadi kita mengucap syukur karena itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu suka bersyukur enggak? Selalu. Jangan bersyukur pada saat kita dapat berkat. Kalau dapat berkat bersyukur gampang, betul? Tapi pada saat kita punya masalah, bisa nggak bersyukur? Lagi sakit di rumah sakit. Bersyukur dong sakit, enak aja lu. Sakit tahu, gitu kan? Bisa Bapak Ibu lagi sakit bersyukur? Bisa, tapi tidak mudah. Lagi punya persoalan bisa bersyukur? Bisa. Padahal bersyukur itu salah satu cara menangkal gangguan iblis. Gangguan iblis. Contoh ya, Adam dan Hawa. Iblis menggoda Hawa, betul? Iblis bilang apa? Intinya iblis minta supaya Hawa makan buah yang dilarang dimakan oleh Tuhan. Iblis bilang apa? Kalau engkau memakan buah itu, engkau akan tahu mana baik dan jahat. Kalau engkau tahu itu, engkau sama dengan Allah. Apa yang ada di pikiran Hawa saat itu? Mau seperti Allah, iri, enggak bisa bersyukur. Coba kalau dia bersyukur. Saya bersyukur udah dikasih kehidupan, enggak usahlah melanggar lagi kehendak Tuhan kan? Enggak mungkin dia makan. Enggak mungkin iblis bisa mempengaruhi dia. Karena dia nggak bisa bersyukur, sama seperti itu. Ya, sama Bapak Ibu, kita juga selalu bersyukur. Kok saya punya istri kayak gitu, bersyukur. Punya istri cerewet banget, bersyukur. Karena setan nggak tahan sama yang cerewet. Ya, jadi kalau istri-istri cerewet tuh di rumah nggak ada setan, pergi semua, bersyukur. Jangan sampai satu ketika begini ada seorang suami bilang, istriku tuh selalu salah pilih. Disuruh beli mangga yang manis, dibeli yang asam. Disuruh beli ini, selalu salah. Saya bilang, Pak, bersyukur. Kenapa bersyukur? Jangan suka bilang istri itu salah pilih, istri salah pilih. Buat bapak-bapak hati-hati. Ibu-ibu juga jangan bilang, saya salah pilih suami. Jangan. Karena apa? Karena suami itu kan pilihan dia juga kan? Kalau istri selalu bilang, kamu tuh selalu pilih salah, suami juga pilihan istri. Jadi salah tuh. Ibu-ibu juga sama, jangan aku salah pilih suami kayak gini, itu pilihan. Itu yang Tuhan kasih, harusnya bersyukur. Kita bersyukur. Bapak Ibu datang ke sini. Kalau lagi misa, ini terakhir ya, kalau lagi misa, pada saat homili, apa yang banyak orang lakukan? Pada saat homili, ngantuk, tidur, betul? Bersyukur, di rumah dia susah tidur. Disitulah dia kesempatan gitu ya. Nah, mari kita selalu mengucap syukur, mari kita jaga mulut kita. Karena di dalam emak-emak ada surga. Ya. Buat anak kita, buat suami kita, buat saudara kita mengalami sukacita. Jangan bayangkan surga itu satu tempat. Tapi surga itu satu keadaan yang membuat kita sukacita. Pada saat ibu-ibu mengalami sukacita, disitulah ada surga. Pada saat Bapak Ibu merasakan senang, gembira, disitulah
surga. Jadilah di bumi seperti di surga. Biarlah suasana sukacita surga ada di dalam diri kita. Mulai sekarang Bapak Ibu menyadari bahwa di dalam diri kita ada power of mama. Ada satu power yang luar biasa. Mari kita manfaatkan dengan baik power itu. Ya. Dengan cara apa? Jaga mulut, terutama mulut. Lalu hati, karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, keluar dari perbendaharaan hati yang tidak baik. Ya. Jadi mulut dan hati, miliki hati yang bersyukur. Mari kita hening di hadapan Tuhan, kita berdoa sebentar. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kasih-Mu, untuk segala berkat-Mu, untuk segala nasihat-Mu kepada kami sejak kami bangun pagi hingga hari ini ya Tuhan. Hingga saat ini kami percaya Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih juga kalau saat ini Engkau juga sudah memberitahu kepada kami power of mama. Ada beberapa hal yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Menjaga mulut kami, biarlah dalam mulut kami selalu keluar berkat. Biarlah dalam mulut kami selalu keluar hal-hal yang baik, yang bisa membawa orang kepada Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan sedikit pun juga keluar hal-hal yang negatif dari mulut kami. Jaga hati kami juga ya Tuhan, supaya hati kami senantiasa bersyukur. Karena itu yang Engkau mau ya Tuhan. Tapi kami juga menyadari daging kami lemah, mudah terganggu oleh iblis. Karena hati yang tidak mau bersyukur, disitulah iblis mengganggu kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur juga kepadamu. Kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, yang senantiasa menyertai kami. Biarlah kiranya sejak saat ini Roh Kudus selalu juga mengingatkan kami, menjaga kami agar kami tidak terpeleset, agar kami tidak jatuh ke dalam hal-hal yang dosa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami. Kami sudah membuka hati kami untuk Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menjadi berkuasa di dalam hati kami. Terus Tuhan jaga kami bukan hanya saat ini aja, tapi terus ingatkan kami. Terus gemakan firman-Mu di dalam telinga kami, supaya kami selalu ingat kepadamu, ingat firman-Mu, terlebih lagi selalu kami rindu untuk menjalankan segala firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Terima kasih untuk nasihat-Mu pada kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk segala penyertaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Surya. Dan terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Siapa di sini yang merasa diberkati? Power of Mama, apakah Anda sudah penuh power Mama? Ya, kita saat ini juga mau memberkati, tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk kolekte ya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini melalui hamba-Mu, Pak Surya. Kiranya Engkau memberkati beliau dengan seluruh aspek kehidupannya, Tuhan berkati. Dan saat ini Tuhan kami percaya, kami juga sudah Tuhan berkati dengan kecukupan. Biarlah kami dengan sukacita kami mau memberi kolekte ini supaya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita mau saling membagikan kolekte kita naikkan satu pujian. Kasih itu sabar, murah hati, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyak
cinta di hati. Puji Tuhan. Saya persilakan tim dari Pindoman untuk memberikan pengumuman. Silakan. Shalom, selamat pagi. Ibu-ibu dan juga yang di Zoom, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Selasa tanggal 13 Agustus, jadi Selasa depan ada Pindoman spesial, Bapak Ibu ya. Dengan tema Bisakah Kita Menjadi Kudus, dilayani oleh Romo Alexander Dimas, Romo Dimas. Kenapa kok spesial? Karena nanti tim pujiannya Romo Dimas bersama para frater. Jadi kita akan dilayani tim pujian Romo Dimas bersama para frater. Jangan lupa untuk hadir, diajak teman-temannya, kita dilayani oleh mereka. Terima kasih. Kemudian yang kedua, kursus Alkitab Dei Verbum hari Kamis tanggal 8 Agustus. Kisah para Rasul, Romo Ignatius Budiono. Bunda Maria pengurai simpul. Pada bulan Agustus ini Bapak Ibu, Pindoman bersama dengan tim dari Pater Robi Wowor ada misa dan novena Bunda Maria pengurai simpul masalah. Bapak Ibu dapat bergabung setiap hari Senin dan Selasa, tanggal-tanggalnya sudah tertentu setiap Senin dan Jumat, Senin dan Jumat, tanggal-tanggalnya sudah tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung, boleh bergabung via Zoom, diakhiri oleh misa oleh Pater Robi Wowor. Sudah ya. Untuk ibu-ibu yang berminat bergabung di dalam tim KOR Bunda Kudus, dapat menghubungi Ibu Lili Mokhtar, atau juga ibu-ibu yang ingin dilayani oleh KOR dari Bunda Kudus, bisa juga menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Jadi nanti ada latihannya setiap hari Senin dan Kamis, dan ada pelayanan-pelayanan KOR. Setiap kegiatan kita di Pindoman ataupun Bunda Kudus dapat diakses melalui media sosial Bunda Kudus, baik melalui YouTube, Facebook, Instagram, atau Telegram. Dan Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan informasi sesuatu dapat menghubungi sekretariat di nomor yang tertera di bawah. Persembahan kasih kepada Bunda Kudus untuk berbagai pelayanan yang dilakukan Bunda Kudus, Bapak Ibu yang tergerak boleh melakukan transfer ke rekening BCA 464567567 atas nama Erni Istiawan dan Setiawati Mulyo. Demikian pengumuman, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Shirley, dan sekarang saya mengajak yang mungkin berulang tahun di bulan Juli. Yang berulang tahun di bulan Juli silakan maju ke depan. Dan juga mungkin yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan Pindoman, silakan maju ke depan, kita akan berdoa. Mari, jangan malu-malu. Pak Surya mohon berkenan maju untuk mendoakan. Yuk, yang berulang tahun nggak ada bulan Juli? Ya, kalau yang gitu yang didoakan cuma saya dong. Yang baru pertama kali datang nggak ada kah? Ya udah kalau gitu. Saya didoakan dong jadinya. Ya, kita berdoa ya. Meskipun sebagian daripada keluar gak apa-apa lah. Yang ada aja kita berdoa. Bu siapa tadi? Bu Kris. Saya kan hanya umur, gak boleh rahasia. Ya. Mari Bapak, masih ada Bapak ya. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa untuk saudara kita Bu Kris yang bulan Juli lalu merayakan ulang tahun. Satu hari yang spesial saya kira di ulang tahun itu. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa untuk saudara kita. Sambil itu nanti kita arahkan tangan kita kepada Ibu Kris. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik,
Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu. Karena pada bulan Juli yang lalu Kau sudah memberikan satu rasa sukacita, satu kebahagiaan bagi saudari kami ini Ibu Kris, di mana dia mengalami sukacita karena merayakan ulang tahunnya ya Tuhan. Kami percaya kalau Ibu Kris bisa sampai merayakan ulang tahun di tahun ini itu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Itu juga karena penyertaan-Mu, dan kami juga percaya Tuhan di 1 tahun yang lalu itu Kau selalu memberkatinya, Kau selalu membimbingnya, Kau selalu memberikan arahan-arahan kepadanya. Tuhan, kami juga mohon untuk kedepannya, biarlah berkat-Mu terus tercurah kepada Ibu Kris, berkat-Nya terus terarah kepadanya, bimbing terus dia Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidupnya ke depan, agar dia tidak pernah lepas dari Engkau, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbingnya. Bukan hanya Ibu Kris saja Tuhan, biarlah seluruh keluarganya, seluruh sanak saudaranya juga Kau berkati. Biarlah menjadi satu keluarga, satu saudara-saudara yang rukun, yang damai sejahtera karena Engkau di tengah-tengah mereka. Di samping itu Tuhan, biarlah Ibu Kris juga bisa menjadikan satu terang di tengah-tengah persekutuan doa ini ya Tuhan Yesus, agar dia juga bisa menjadikan membawa damai di tengah persekutuan doa ini. Kami percaya Tuhan, Kau selalu mendengarkan permohonan kami. Kami juga percaya Tuhan, mulai saat ini Kau juga terus memberkatinya, Roh Kudus selalu membimbingnya. Terima kasih Tuhan untuk rasa sukacita ini, terima kasih untuk rasa bahagia ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat Terima ulang tahun, kasih. Kris. Baik, terima kasih Pak Surya. Kita tutup dengan lagu penutup ya. Sebelumnya sekali lagi saya mau doa penutup. Sebelumnya kita doa sebentar ya. Tuhan, terima kasih banyak untuk persekutuan yang indah siang hari ini. Kiranya pujian, penyembahan, dan firman yang sudah boleh kami terima, sungguh boleh menghidupkan iman kami. Berkati Pak Surya supaya dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mau pakai beliau, dan berkati seluruh aspek kehidupannya. Dan biarlah melalui persekutuan Bindoman ini, banyak jiwa boleh mengenal Engkau Yesus, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar kami akan berpisah, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyertai kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam persekutuan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Langsung aja. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Terima kasih semuanya, selamat siang. Sampai jumpa yang di Zoom.